Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Ya kah? Ya. Kenapa? Sakit? Oke. Oke, untuk teman-teman yang lagi sakit kita doakan biar cepat sembuh ya. Oke, ada yang mau bacakan doa dulu, pimpin doa di depan? Siapa yang membaca doa? Ada nggak yang pimpin baca doa? Ya udah nggak. Ya kalau nggak ada nggak apa, kita mulakan saja dulu dengan Bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulakan pagi ini dengan pantun ya. Jalan-jalan ke Semanggi, di Semanggi jajan duren. Semangat pagi anak-anak bunda yang keren. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua ya. Hari ini seperti biasa kita alirkan dulu afirmasi positif yang seperti biasa ya. Kalau ibu tanya apa kabar hari ini, sudah tahu kan jawabannya? Oke, siap. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku, suaraku, good, Oke, nanti ingat ya. Nah, sesuai dengan yo-yo yang barusan, tema kita hari ini adalah tentang kelola emosi ya. Sekarang tolong sebutkan satu kata yang ada di benak kalian kalau kalian dengar kata emosi. Emosi adalah marah. Oke. Coba menurut kamu emosi itu apa? Perasaan. Oke. Nah, jadi intinya emosi itu adalah segala hal yang kita rasakan di dalam perasaan kita. Itu biasanya bisa terjadi karena hormon atau juga akibat ada peristiwa-peristiwa di luaran kita ya. Oke, sekarang kita bisa lihat di depan. Kalau ngomong-ngomong soal emosi, pengennya emosi kita itu selalu terjaga ya. Cuman pada kenyataannya kita itu selalu ada saja hal yang membuat emosi kita bergejolak kayak roller coaster, benar nggak? Ya. Nah di sini kita bisa lihat ada 6 emosi dasar dan turunannya. Coba siapa yang mau sebutkan? Kamu nih. Noval, sebutkan kalau bahagia itu turunannya apa aja? Baca aja. Baca. Puas, sabar, ringan, damai, bangga. Kemudian yang sedih siapa yang membacakan? Ada apa saja? Malu, kosong, kecewa, kasihan, berduka, bersalah, kesepian, kesusahan, terlantar. Pokoknya emosi dasar itu ada 6 ya, intinya ada bahagia, sedih, jijik, marah, takut, ngeri gitu ya. Nah, nanti emosi itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Bagaimana kita nanti mengelolanya seperti itu ya. Nah, nanti di bawah akan ada 6 kotak emosi. Nanti kalian silahkan berpencar sesuai pertanyaan ya. Nah. Bisa ditolong dulu ya, kelihatannya dari kejauhan. Sebelah sini sedih, di sini bahagia, jijik, terkejut, takut, dan marah. Pertanyaan pertama, kalian silahkan nanti berpecah, lari aja
silakan menempati yang sesuai perasaan kalian. Pertanyaan pertama, apa yang kalian rasakan waktu kemarin pulang hujan-hujanan? Silakan. Silakan, sebentar. Waktu kemarin pulang hujan-hujanan, apa yang kalian rasakan? Ini apa ini? Oke. Kenapa Kak Lisa ngerasa marah kemarin pas pulang hujan-hujanan? Karena susah pesan Gojek katanya ya. Ini coba Rizky, kenapa bahagia kemarin hujan-hujan? Karena suka hujan-hujanan. Oke, ya sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apa yang kalian rasakan saat ini? Oke, alhamdulillah berarti kalian semua saat ini sedang merasakan bahagia. Ya, oke, tepuk tangan dulu, kembali ke kursinya, ke tempatnya masing-masing seperti tadi ya. Nah, jadi intinya merasakan emosi itu wajar dan normal kan ya? Wajar nggak? Dan sangat normal. Hanya saja apa yang perlu kita lakukan supaya kan emosi datangnya kadang tidak terkontrol, bisa terjadi gara-gara perubahan mood dan hormon kita, bisa terjadi juga gara-gara peristiwa di luar kita. Nah, gimana menghadapi emosi negatif biar tidak menimbulkan hal yang negatif juga? Ibu sekarang mau kasih jurus yang namanya EJR. Apa? EJR itu adalah emosi jeda respon. Jadi kalau misalkan kalian merasakan suatu emosi negatif, kalian silahkan ambil jeda dulu sekitar 5 menit, tarik nafas, tahan, buang, lalu tangannya boleh dilakukan, ini namanya kayak KKD, namanya apa? KKD, kepalan kendali daino. Apa? Kepalan kendali daino. Jadi tangan ini tuh seperti memisahkan otak kita. Yang jempol itu adalah otak reptil atau amigdala yang menguasai emosi. Jadi kalau misalkan si jempolnya kita lipat dan kita tahan dengan 4 jari yang lain, ini adalah membantu kita menahan emosi. Paham ya? Nah, oke, kita praktekkan sekarang. Bayangkan kalian sekarang dalam kondisi kesel, marah, yang sampai ke ubun-ubun. Bayangkan dulu, peristiwa apa yang bisa bikin kalian sampai semarah itu? Mungkin lagi lihat dia jalan sama yang lain. Oke, sudah terasa? Keselnya udah berasa? Oke, kalau sudah silakan kalian tarik nafas, tahan, hembuskan. Kemudian tadi tangannya silahkan KKD, kepalan kendali daino. Tahan segini ya, sambil kalian nikmati perasaannya. Jadi kalau ada perasaan apapun jangan denial. Kalau denial gak usah dilawan, gak usah pura-pura baik-baik saja. Kalau saya sedih ya bilang aja emang sekarang saya lagi sedih. Lagi marah ya emang saya marah, saya kecewa, saya cemburu ya gak apa-apa, bilang aja gitu. Terima rasa itu, gak usah pura-pura so bahagia karena itu sulit ya. Nah, setelah itu nanti kita hayati perasaannya. Baru kalau kita udah agak cooling down, kita bisa melakukan tindakan yang berikutnya. Tindakan yang berikutnya itu adalah boleh melakukan apapun yang kalian suka, atau bisa dibantu dengan yang namanya roda pilihan.
ya. Ada yang namanya roda pilihan. Jadi misalkan kalian kalau setelah marah tersebut, kalian mau ngapain nih? Kan udah marah, udah menenangkan diri, relaksasi, cooling down, kalian pilih. Misalkan mau berbagi sama teman atau minta maaf, mau jalan-jalan, mau ketemu keluarga, mau bilang dia buat berhenti. Misalkan ada yang ngebully kalian gitu ya, kalian pengen bilang ke dia supaya dia berhenti, atau misalkan itu mundur 10 sampai benar-benar cooling down gitu ya, atau melakukan permainan yang kalian suka, atau melakukan teknik iMessage. Teknik iMessage itu kalau misalkan berhubungan dengan konflik dengan orang lain ya. Contohnya, misalkan saya kan kalau misalkan kita kesel tuh biasanya kita pengennya tuh marah-marah ya dan bilang kamu sih kamunya gini, kamu mah dasar bola, kamu mah gitu kan. Tapi kalau dengan teknik iMessage supaya orang lain mengerti maksud kita, kalau kita cuma nyalahin doang kamu, jatuhnya gimana? Orang lainnya mau kesinggung kan nih dan tidak mau menerima pesan dari kita, ya nggak? Jadi kita ubah dengan iMessage itu rumusnya I feel when I hope gitu ya. Jadi saya merasa emosinya apa saat kamu seperti apa dan saya berharap. Misalkan saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya berharap kamu bisa antri dengan tertib sesuai urutan gilirannya. Oke, ada yang bisa ngasih contoh lain? Misalkan siapa ya? Di kelas dia ambil makanan kamu, atau misalkan dia nyuruh ke kantin. Siapa yang mau ngasih kata-kata? Pakai iMessage. Kamu gak suka kan? Bukan bilang kamu kan suka kayak gitu, bukan kayak gitu, tapi jadi saya tidak senang ketika kamu podcast. Saya merasa tidak senang saat kamu menyuruh saya untuk pergi ke kantin. Saya berharap kamu tidak menyuruh. Keren ya. Nah, berikutnya kita akan coba menggunakan roda pilihannya di sini ya. Misalkan nanti kalian bikin sendiri di rumah. Kalau bikin di rumah kita bikin apa ya, pakai kayak yang suka dipakai apa, muter undian gitu. Ya, siapa yang mau bantu? Sampai Deki. Diputerin, arahin. Ya, putarnya agak kenceng. Ya, tapi agak kenceng lagi. Ya, nah, oke. Hasil pilihannya Iki tadi, go to another game. Jadi apa yang disukai sama Iki? Ya, misalkan kita mau tiktokan atau senam bareng-bareng, ya silakan sekarang semuanya berdiri dulu. Karena ini pilihan dari ya, semuanya silakan berdiri. Ada yang nge-shoot dari depan? Coba kasih
Ya, jadi kira-kira menurut kalian kalau misalkan kalian tadinya lagi dalam kondisi emosi terus kalian melakukan teknik kendali emosi seperti tadi, apalagi yang pertama apa dulu kalau misalkan kalian lagi emosi? Tahan 5 menit, lakukan apa? Relaksasi seperti apa? Tarik nafas, tahan, hembuskan. Kemudian tangannya gimana? Lakukan KKD, kepala, kendali, dino. Kita anggap otak dan dino adalah dinosaurus gitu ya. Jadi kepala, kendali, dino gimana? Tangannya semuanya di atas, jempolnya masukkan, kemudian tahan dengan keempat lainnya. Kemudian setelah itu kalian kalau sudah cooling down, kemudian satu lagi apa? Kalau sudah cooling down, kita pilih dengan roda pilihan. Roda pilihan itu kalian bisa bikin sendiri di rumah seperti ini atau kalian bawa kemana-mana. Jadi misalkan ketika kalian sudah misalkan senangnya apa? TikTokan, baca buku, coba ibu mau tahu ya. Lihat kamu kalau lagi ada masalah atau emosi larinya kemana, ke apa? Nyanyi. Nyanyi apa? Gerak kencang. Main apa? Game apa? Game apa? Ya keluar. Kalau lapar kopi, mahal tuh kopinya. Enggak yang 5 ribuan ya. Asik, mantap, senang novel. Novel apa? Oke, bukan yang Cina-Cina gitu ya. Gambar, oke, mantap. Nonton anime, keren. Bobo, betul kan?
efektif gak buat meredakan emosi kalian? Cukup ya, bagus. Cuman kayak misalkan ada yang lariannya ke makan yang pedas banget kalau lagi emosi, misalkan kayak gitu. Ada nggak biasanya cewek-cewek yang, nah kalau lariannya di situ, menurut kalian itu positif atau negatif? Nah, kalau pedasnya terlalu, misalkan level 50 itu yang harus dikurangi. Larinya ke makan, oke, tapi lama-lama misalkan pengennya makan yang manis-manis, lama-lama dia diabetes gitu ya. Jadi kita harus atau misalkan ada ini pernah cerita soal self harm, tahu menyakiti diri sendiri, misalkan barcode gitu, itu cara pelarian dari emosi yang baik atau tidak? Negatif ya, tapi itu bisa merusak diri sendiri. Oke, jadi intinya sekali lagi, kalau kalian mengalami yang namanya emosi, kita sekarang sudah punya rumusnya, yaitu apa? EJR, emosi, jeda, respon. Soalnya kalau kita nggak kasih jeda, kan misalkan lagi emosi, kesenggol bacok biasanya gitu ya. Wah, langsung dulu kejadiannya gitu kan. Atau misalkan yang cewek jadinya berkonflik sama bestinya, misalkan padahal gak ada masalah apa-apa, cuma memang lagi, apalagi kalau bawaannya lagi PMS ya, tiba-tiba padahal temennya biasa aja, tapi terlihat seperti yang jutek gitu, langsung wah gak nanya sampai sebulan gitu ya. Padahal makanya kita kalau mengalami emosi, kita rasakan, kita teliti gara-gara naon sih gitu ya. Ini teh memang akunya yang sensitif, atau temen akunya yang memang lagi jahat sama aku, atau karena situasi, atau karena hormonal akunya lagi. Gak cuma cewek loh yang ngalamin PMS, cowok juga ada. Bukan PMS, tapi namanya itu kalau kadar testosteron cowoknya lagi turun, itu biasanya kayak gitu, senggol bacok, emosian gitu. Jadi kalian harus bisa kontrol diri sendiri. Oke, sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya. Ini ada rumusnya. Kalau sedih, coba olahraga. Kalau stres, coba jalan kaki. Kalau OPT, coba nulis. Kalau nggak punya ide, cobain baca. Ya, kalau itu meditasi, kalau capek, bobo. Kalau marah, dengerin lagu. Kalau males, simpen handphonenya. Kalau burnout atau bete atau itu kita bisa jalan-jalan gitu ya. Nah, ini kita nyanyikan lagunya. Tahu kan nadanya di sini senang, di sana senang, tapi nadanya di kata-katanya diubah. Di sini senang, kita semangat, walau marah kita tetap senang gitu ya. Janganlah sedih, jangan usah takut, emosi kita yang kendalikan gitu ya. Lalalala gitu ya. Oke. Nah, sambil berdiri boleh? Ya, silakan. Semuanya berdiri. Silakan keluarkan ekspresinya. Ya. Ya. 1, 2, 3. Di sini senang, kita semangat, walau marah kita tetap senang. Janganlah sedih, gak usah takut, emosi kita yang kendalikan. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Yaudah,
Terima kasih untuk hari ini ya. Semoga nanti kalian bisa melaksanakan setiap apa yang Ibu sampaikan tadi pada kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan yel-yel program hebat ya. 1, 2, 3. Remaja hebat, oke luar biasa. Look, I just flipped the switch. Flip. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat.